Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang menanyakan, Bang, pupuk apa sih yang bisa membuat TBS kita itu menjadi besar-besar atau jabrut lah, jangan-jangan brutal, besar-besar. Nah, ini sawit saya teman-teman, usianya sekitar 6 tahunan dan alhamdulillah ini pernah saya timbang hampir 25 kilo, sekitar 22 kilo. Itu berat kotor ya. Tentunya belum potongan dari pabrik atau hal lain sebagainya. Jadi timbangannya turun dari pohon itu 22 kilogram waktu kemarin ya. Tahun kemarin. Jadi mungkin untuk tahun ini mudah-mudahan bisa lebih naik lagi. Nah teman-teman, tentu yang ditanyakan oleh sahabat kita itu adalah hal yang wajar, sebab kita sebagai petani pasti ingin hasil panen kita itu melimpah, apalagi sawit pasti ingin janjangannya besar-besar dan banyak. Tentu itu yang kita harapkan, karena dengan demikian pasti penghasilan kita akan meningkat dan kesejahteraan kita pasti akan juga meningkat. Nah hari ini teman-teman, di sela-sela saya pulang dari kebun, di sebelah sana kebun saya yang saya ceritakan kemarin, saya mampir sambil menjawab dari pertanyaan sahabat kita. Nah, untuk mencapai hasil produktivitas yang baik, terutama memperbesar buah, tentunya pemupukan adalah satu faktor yang paling penting yang harus dilakukan bagi kita pekebun sawit. Tentunya supaya memang bisa mendapatkan hasil buah yang maksimal. Itu adalah bukan rahasia umum lagi. Jadi memang hal tersebut memang wajib dilakukan teman-teman, terutama bagi kita yang menginginkan hasil panen yang melimpah. Itu wajib sekali teman-teman. Nah, pupuk apa sih sebenarnya yang harus kita berikan? Sebenarnya kelapa sawit itu memerlukan beberapa unsur hara, baik itu makro ataupun mikro teman-teman. Namun teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, bukan saya menggurui ya, bukan saya mengajari teman-teman semuanya. Namun ya karena saya ini sudah buat konten channel ini ya, channel ini sudah hampir 3 tahun, jadi saya hafal betul tentang pupuk yang untuk kelapa sawit. Jadi namanya juga diulang-ulang setiap harinya, jadi ya paham lah. Dulunya juga saya belajar ke sana ke sini, dan untuk saat ini saya sharingkan kepada teman-teman, semoga ini bermanfaat. Nah teman-teman, kelapa sawit itu memiliki kebutuhan pupuk itu ada 4 unsur makro dan biasanya ada 2 unsur mikro tambahan. Namun ada itu sesuai dengan kondisi lahan yang kita miliki, karena lahan gambut dan lahan mineral itu berbeda. Nah, namun ada juga pupuk yang khusus untuk buah, untuk memperbesar buah, dan tentunya itu harus kita berikan secara lebih dibanding dosisnya, melebihi dibanding dengan pupuk-pupuk yang lainnya itu teman-teman. Jadi ada 4 unsur makro, yaitu kalium, kemudian nitrogen, kemudian magnesium dan fosfat, itu unsur makronya. Nah, kebutuhan terbesar bagi kelapa sawit itu adalah kalium teman-teman. Kalium Kalium itu terkandung dalam MOP atau KCl. Nah, seperti ini teman-teman. Kalium atau MOP atau KCl, dan tentunya fungsi dari kalium itu adalah untuk memperbesar buah juga masuk di sana. Namun tidak hanya itu saja fungsi dari kalium, yaitu untuk pembentukan sel, untuk memperkuat batang, memperkuat pelepah. Biasanya kalau kekurangan kalium itu daunnya bercak-bercak menguning dan pelepahnya menjadi lebih keras atau memendek, seperti itulah kira-kira teman-teman kalau untuk kekurangan kalium. Jadi kalium ini adalah bukan salah satu unsur yang paling besar yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Jadi kalium itu biasanya diberikan dengan dosis yang melebihi daripada pupuk-pupuk yang lain, karena fungsinya juga untuk membentuk sel buah teman-teman, untuk pembungaan, untuk sel buah dan lain sebagainya. Jadi bagi sahabat kita yang bertanya tadi, kalau ingin janjangannya itu besar, buahnya besar, ditambahi saja dosis kaliumnya teman-teman, KCl-nya. Misal seperti ini, kalau biasanya per rotasi itu 1 kg, tambah jadi 1,5 kg. Mudah-mudahan itu bisa membuat BJR-nya menjadi lebih besar atau tandan buah segarnya menjadi lebih besar. Itu teman-teman.
Hal ini bukan omong kosong belaka yang saya katakan, karena saya sudah sudah mengalaminya. Batang sawit yang saya berikan KCL dengan dosis yang melebihi dari batang-batang yang lain itu buahnya menjadi lebih baik dan tentunya lebih besar, dan beratnya itu menjadi lebih berbobot. Itu teman-teman sudah terbukti. Jadi saya bukan hanya omong kosong, memang sudah saya buktikan di kebun saya sendiri. Beberapa batang yang memang ketika saya tebarkan, biasanya kalau kita tebar pupuk itu kan tidak bisa menghitung secara tepat teman-teman. Terkadang kita sedikit, terlalu sedikit, terkadang banyak juga, takutnya kurang pupuknya seperti itu. Nah, setelah saya memupuk sampai ujung, sampai selesai, pupuknya sisa. Nah, itulah saya tebarkan ke batang-batang yang memang saya uji coba. Salah satunya ini teman-teman, salah satunya ini, dan ini dosis kaliumnya saya besarkan, kemudian ya hasilnya alhamdulillah ini teman-teman, sebesar ini, masih sependek ini dan sudah sebesar ini. Jadi kalau kita ingin mengejar BJR atau besaran buahnya, tentu kita harus melebihi pupuk kaliumnya teman-teman. Namun jangan mengesampingkan dari pupuk-pupuk yang lain, karena pupuk yang lain juga sangat-sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang kelapa sawit, baik itu pertumbuhan generatif ataupun pertumbuhan vegetatif. Dan tentunya fungsinya juga sangat fatal, misalkan fosfat yang memang kebutuhannya paling kecil, fosfor atau di RP atau TSP. Namun ketika kita kekurangan fosfat, maka unsur seperti kalium, nitrogen itu tidak bisa sampai ke buah teman-teman, tidak bisa sampai ke pelepah, karena memang sakit, batang sawit itu sakit karena kekurangan dari fosfat. Jadi semua itu saling tergantung, saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jadi jangan hanya mentang-mentang kita sudah tahu bahwa kalium atau KCL itu fungsinya untuk membuat buah besar, terus kita sekonyong-konyong ngasih KCL, terus setiap rotasi pemupukan KCL tanpa memberikan pupuk yang lain. Nah, tentunya itu juga salah. Kalau menggunakan pupuk NPK sebenarnya sudah lebih praktis, namun jumlah dosisnya atau takarannya itu harus dibesarkan, karena kandungan dari semua unsur itu tidak lebih besar dari pupuk tunggal. Itu saja teman-teman. Jadi baik NPK ataupun pupuk tunggal itu ada plus minusnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lebih baik pupuk tunggal atau lebih baik dari pupuk NPK. Itu teman-teman. Jadi sudah kita tahu bahwa bahwa kalium adalah untuk buah, namun jangan lupakan unsur-unsur yang lain seperti dolomit, karena kekurangan dari unsur dolomit atau magnesium juga sangat-sangat fatal akibatnya, apalagi nitrogen. Dan untuk yang mikro seperti boron dan Cu itu sebenarnya juga sangat-sangat penting, karena ketika defisiensi unsur tersebut juga akan merusak dan membuat sawit kita itu menjadi sakit, dan tentunya hasil produktivitasnya juga akan menurun. Jadi benang merahnya apa teman-teman? Benang merahnya adalah lakukan pemupukan yang seimbang sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Jadi walaupun kita sudah tahu KCL untuk memperbesar buah, ya jangan pakai KCL saja. Misal kita makan juga, namanya kita hidup perlu karbohidrat untuk memperbesar otot dan lain sebagainya. Namun kalau kita hanya makan karbohidrat saja, tentu kita juga akan sakit. Itu teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.